Bayangkan di suatu malam, ketika kamu duduk sendirian di kamar, layar ponselmu menyala, dan jarimu hampir otomatis mengetik, "Aku boleh cerita sesuatu nggak?" Dan di titik itulah, tanpa kamu sadari, kamu sedang menggantungkan tenagamu, emosimu, bahkan ketenanganmu pada seseorang yang tidak pernah kamu pastikan sanggup menampung semuanya. Curhat. Sebuah kata yang terdengar lembut, penuh harapan, penuh kemungkinan untuk lega. Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu melihat sisi lain yang jarang dibicarakan. Sisi yang lebih senyap, tetapi justru paling sering membuatmu lelah, tanpa kamu sadari. Karena terkadang, bukan masalahmu yang membuatmu hancur, melainkan kepada siapa kamu menaruh masalah itu. Dan mungkin sudah saatnya kamu berhenti curhat ke teman. Atau setidaknya, mulai memilih dengan lebih bijak. Kita mulai dengan sebuah kenyataan pahit. Tidak semua orang mampu memahami kedalaman hatimu. Ada orang yang kamu anggap sahabat, tapi sebenarnya dia hanya hadir ketika suasana nyaman. Ada orang yang mendengarkan ceritamu bukan karena peduli, tapi karena penasaran. Ada yang menanggapi curhatanmu dengan tawa kecil, candaan ringan, atau bahkan komentar yang mereka pikir lucu, padahal itu melukai. Mereka tidak jahat, mereka hanya tidak mengerti. Dan ketidaktahuan mereka, tanpa sengaja, bisa menjadi racun bagi mentalmu. Kamu mengira bahwa ketika kamu bercerita, bebanmu akan berkurang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, hati yang rapuh kembali tercerai, berulang-ulang, setiap kali respons yang datang tidak seperti harapanmu. Kamu menaruh harapan pada telinga yang tidak disiapkan untuk mendengar. Pada bahu yang tidak dibangun untuk menyangga. Pada hati yang tidak dilatih untuk merawat. Dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu mulai merasa, kenapa orang-orang gak ada yang ngerti aku? Kenapa aku selalu sendirian? Kenapa dunia kayak gak peduli? Padahal, yang salah bukan dunia, yang salah bukan teman-temanmu, yang salah bukan semesta yang seolah menutup telinga, yang salah hanyalah satu. Kamu bercerita pada orang yang salah. Ada luka-luka yang tidak boleh kamu serahkan begitu saja. Ada beban yang hanya bisa kamu tanggung sendiri. Bukan karena kamu harus kuat, tapi karena itu adalah bagian pertumbuhanmu. Terkadang, kita berusaha melarikan diri dari rasa sakit dengan cara tercepat yang kita tahu, curhat. Kita ingin validasi, kita ingin dukungan, kita ingin seseorang berkata, "Kamu nggak salah, kamu wajar, kamu hebat." Tapi ketika itu tidak kamu dapatkan, kamu justru jatuh lebih dalam. Kamu merasa tidak berharga, kamu merasa tidak dipahami, kamu merasa tidak didukung. Dan perlahan, kamu kehilangan kemampuan untuk menguatkan diri sendiri. Karena kamu sudah terbiasa menaruh ketenanganmu di tangan orang lain. Padahal, ketenangan yang kamu cari itu letaknya bukan di luar. Ia tinggal jauh di dalam dirimu, menunggu kamu mengetuk pintunya. Lalu, kenapa curhat bisa merusak mentalmu? Bukan karena curhat itu buruk, tapi karena kamu melakukannya dengan cara yang membuatmu semakin bergantung. Pertama, kamu berharap orang lain bisa menyelamatkanmu. Dan ketika mereka tidak bisa, karena mereka manusia biasa, kamu kecewa. Kedua, kamu membongkar luka yang belum siap kamu buka. Dan ketika luka itu disentuh dengan respon yang tidak tepat, ia semakin dalam. Ketiga, kamu membiarkan emosimu dikendalikan oleh reaksi orang lain. Jika mereka peduli, kamu lega. Jika mereka sibuk, kamu hancur. Dan jika mereka menganggap remeh, kamu runtuh. Kamu menjadikan suasana hatimu bergantung pada seseorang yang tidak punya kewajiban untuk membenahi hidupmu. Keempat, kamu kehilangan kesempatan untuk berdialog dengan dirimu sendiri. Tanpa sadar, kamu melewati proses paling penting dari penyembuhan. Mengenali apa yang sebenarnya kamu rasakan dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan yang kelima, yang paling diam-diam merusak, kamu tidak memberi ruang bagi dirimu untuk dewasa. Pertumbuhan itu sering datang dari rasa sakit yang kamu selesaikan sendiri. Bukan dari pelarian, bukan dari validasi, bukan dari harapan bahwa orang lain bisa membenarkan alur hidupmu. Lalu, apakah kamu harus berhenti curhat sama sekali? Tentu tidak. Kita semua butuh teman, kita semua butuh tempat pulang, kita semua butuh bahu yang sesekali bisa jadi sandaran. Tapi kamu harus tahu satu hal, tidak semua curhat harus keluar dari mulutmu. Beberapa curhat cukup jatuh ke atas kertas, beberapa cukup kamu bisikan dalam doa, beberapa cukup kamu pahami tanpa harus kamu ceritakan, beberapa cukup kamu larutkan dalam tangis, lalu kamu diam sebentar, dan kamu sembuh.
Curhat itu bukan tentang bercerita kepada orang lain, curhat adalah tentang mengeluarkan beban dari dalam hati. Dan ada banyak cara untuk melakukan itu, tanpa membuat mentalmu semakin rapuh. Curhatlah kepada teman yang benar-benar dewasa dalam menyimak, bukan teman yang hanya hadir untuk mengomentari. Curhatlah kepada orang yang menjaga rahasia seperti menjaga dirinya sendiri. Curhatlah kepada mereka yang hatinya luas, bukan mereka yang hidupnya dipenuhi drama. Tapi sebelum semua itu, curhatlah pada dirimu sendiri. Duduklah, tarik napas, tanyakan pelan, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang aku butuhkan sekarang? Apa yang sebenarnya membuatku sedih? Kamu akan terkejut, betapa banyak masalah selesai hanya dengan didengarkan oleh dirimu sendiri. Ada hal dalam hidup yang memang harus kamu tangani sendiri. Kekecewaan yang tidak kamu harapkan, ketakutan yang tidak bisa kamu jelaskan, perubahan yang datang tiba-tiba, kesedihan yang kamu tahan bertahun-tahun, dan luka-luka yang kamu simpan rapi agar tidak ada orang yang tahu. Semua itu hadir bukan untuk membuatmu patah. Mereka hadir untuk mengajarkan cara baru menjalani hidup. Kadang-kadang, dunia terasa terlalu berat, bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kamu terus membaginya pada orang yang tidak punya ruang, tidak punya waktu, atau bahkan tidak punya niat untuk menerimanya. Dan itu tidak apa-apa. Itu bukan salahmu, bukan salah mereka, itu hanyalah cara semesta memberitahu. Ini waktumu belajar berdiri sendiri. Ini waktumu mendengarkan hati sendiri. Ini waktumu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak harus selalu kuat. Tapi kamu juga tidak perlu memberikan semua kelemahanmu kepada orang lain. Jaga dirimu, rawat hatimu, simpan beberapa ruang dalam hidupmu yang hanya kamu yang boleh masuk. Kamu boleh curhat, tapi pilihlah dengan bijak kepada siapa kamu membuka pintu hatimu. Karena tidak semua orang yang mengetuk itu pantas masuk. Dan lebih dari itu, percaya bahwa dalam dirimu ada kekuatan yang tidak kamu sadari. Kekuatan yang selama ini tenggelam oleh kebiasaan mencari tempat lain untuk bersandar. Hari ini, izinkan dirimu menemukan sandaran itu di dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu merasa video ini menggugah, menenangkan, atau membuka sudut pandang baru, kamu bisa bantu channel ini berkembang dengan menekan subscribe, like, dan share. Tentu saja, hanya jika kamu merasa itu bermanfaat. Tidak ada paksaan, cukup lakukan ketika hatimu mengizinkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga hatimu, jaga dirimu, dan tetap tumbuh, pelan, tapi pasti.